Sejarah memberi bukti hidup. Dalam soal Islam ini, sejarah pun berbicara. Fakta-fakta tidak diam untuk memberi tanggung jawab. Apalagi sejarah Islam itu bertemu dengan perintah Allah, hidup Rasulullah SAW beserta para sahabat. Politik bagi umat Islam merupakan kebutuhan dasar umat Islam dalam rangka mengangkat keterpurukan umat Islam atas peradaban Barat. Politik dalam perspektif Islam senantiasa harus dikaji dengan cermat, yang memungkinkan ditemukan formula politik Islam yang memadai. Dilihat perjalanan sejarah Islam, politik Islam sudah dimulai pada masa Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Pada masa itu, Rasulullah memulai tahapan kepemimpinannya pada periode Mekah yang disusul oleh tahap Madinah untuk menjadi satu kesatuan, di mana tahap pertama merupakan bibit yang ditanam untuk menghasilkan masyarakat Islam. Yang menjadi perhatian adalah tahap kedua, di mana masyarakat Islam sudah berdiri sendiri dengan mempuntai kepribadian dalam satu kesatuan yang bebas merdeka. Pada dasarnya ialah terbentuk kedaulatan dalam sifat yang penuh memberi arti untuk menentukan dasar hidup Islam dengan tujuan melaksanakan ajaran Islam dengan penuh tanggung jawab. Secara tersirat, pengertian al-siyasah terkandung dua dimensi yang berkaitan satu dengan yang lain. Yang pertama, ada tujuan yang hendak dicapai melalui proses pengendalian, dan yang kedua, ada cara pengendalian menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu, kata al-siyasah dapat diartikan dengan memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. Siyasah atau politik Islam mengacu pada syara, mekanisme pengendalian dan pengarahan kehidupan umat terkait keharusan moral dan politis untuk senantiasa mewujudkan keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan kehikmahan. Adapun syara atau syariat Islam yaitu seluruhnya adil, rahmat, maslahat, dan mengandung hikmah. Setiap malsah yang keluar dari keadilan menjadi kezoliman, dari rahmat menjadi laknat, dari maslahat menjadi mafsadat, dari yang mengandung hikmah menjadi sia-sia bukanlah syariah. Membahas politik selalu ada kaitannya dengan kepemimpinan. Sebagaimana diketahui, pemimpin merupakan faktor penentu dalam meraih sukses bagi sebuah organisasi. Sebab pemimpin yang sukses akan mampu mengelola organisasi, dapat mempengaruhi orang lain secara konstruktif, dan mampu menunjukkan jalan serta tindakan benar yang harus dilakukan secara bersama-sama. Rasulullah diutus oleh Allah mempunyai satu risalah yang sempurna. Risalah ini pun hendaklah ditunaikan dengan sempurna dan menjadi bekal hidup manusia. Islam sebagai rahmatan lil alamin memang datang untuk membawa rahmat bagi seluruh alam tanpa terkecuali. Sebagai seorang pemimpin umat Islam, Rasulullah memiliki pola kepemimpinan yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat yang multi etnis, multi ras, dan multi agama. Sebagaimana diketahui bahwa fikih siyasah syariah telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dalam mengatur dan mengarahkan umatnya menuju tatanan sosial budaya yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakta itu semakin nampak setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, dan hal ini merupakan artikulasi pelaksanaan politik Islam. Di Madinah terbentuk satu komunitas muslim yang terdiri dari golongan muhajirin dan ansor. Sebagai satu komunitas dalam masyarakat yang majemuk, kaum muslimin diharuskan berinteraksi dengan komunitas-komunitas yang lain, yang terdiri dari orang-orang Nasrani, Yahudi, Muslim, dan kafir Madinah. Dalam kedudukannya sebagai kepala negara, kebijakan Rasulullah SAW merupakan pelaksanaan politik Islam. Ada beberapa kunci hal sebab
penyebab keberhasilan dakwah Rasulullah, yaitu yang pertama ada akhlak Rasulullah yang terpuji dan tercela, yang kedua ada karakter Rasulullah yang tahan uji, tangguh ulet, sederhana dan bersemangat baja, sistem dakwahnya yang menggunakan metode imbauan dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan, tujuan perjuangan Nabi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta menghancurkan yang batil tanpa pamrih kepada harta, kekuasaan dan kemilauan dunia. Prinsip persamaan, prinsip kebersamaan, mendahulukan kepentingan dan keselamatan umatnya, memberikan kebebasan berekreasi dan berpendapat, tipe kepemimpinan karismatik dan demokratis. Sifat kepemimpinan demokratis dari Rasulullah SAW diperlihatkan pula oleh ketekunan beliau mendidik para sahabat untuk dipersiapkan sebagai calon-calon penggantinya selaku pemimpin umat dalam urusan dunia dan membiarkan mereka mengembangkan diri tanpa khawatir tersaingi. Sifat kepemimpinan demokratis ini, beliau tidak mewasiatkan salah seorang di antara sahabatnya untuk menjadi putra mahkota. Siapa yang akan menjadi pengganti beliau, memimpin umat di negara yang beliau bangun setelah beliau tiada, diserahkan sepenuhnya kepada kehendak umat sendiri. Fakta lain tentang pelaksanaan siasah Islam atau politik Islam adalah kebijakan yang dibuat Rasulullah SAW berkenan dengan persaudaraan intern kaum muslimin, yaitu antara sahabat Muhajirin dan Ansor. Kebijakan itu merupakan perwujudan dalil kulli, yaitu al-ukhuwah al-islamiyah, serta perjanjian ekstern antara muslim dan non-muslim. Meskipun kekuasaan dipegang kaum muslimin, dalam hal ini Rasulullah sebagai pemimpin, perjanjian yang dibuat tidak mengganggu keyakinan non-muslim. Mereka masih diberi kebebasan memeluk agamanya dan beribadah sesuai keyakinan mereka. Hal ini tercipta karena Rasulullah mendasarkan kebijakan atas prinsip al-ukhuwah al-islamiyah yang diwujudkan dengan Piagam Madinah. Beberapa peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah sendiri untuk mempertahankan negara dan agama merupakan contoh lain dari pelaksanaan siasah Islam. Strategi dan taktik perang diatur dalam fikih siasah yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan medan, peralatan yang digunakan dan kualitas serta kuantitas manusia yang ada di belakang senjatanya. Peperangan adalah aturan siasah, bukan kulli. Di samping itu, ditinjau dari aspek siasah atau politik Islam mengisyaratkan beberapa hal. Keharusan menempuh jalan damai, meskipun dengan cara itu pencapaian tujuan secara logika agak terlambat. Keharusan mempunyai kemampuan membaca situasi dan kondisi, kapan harus memberi dan harus menerima, serta keharusan memiliki kemampuan menentukan waktu yang tepat agar tujuan bisa dicapai. Hal ini sesuai dengan kaidah, barang siapa mempercepat sesuatu sebelum waktunya akan mendapat sanksi yang berupa kegagalan.